Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap jaga kesehatan kalian terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Oke guys, seperti yang kalian udah lihat di sini, kali ini gua mau bahas action figure dan karakter favorite gua, Din Djarin dari The Mandalorian. Pastinya kalian udah nonton kan serial dari franchise Star Wars ini? Saat ini sudah tayang 2 season dan di tahun 2022 diperkirakan muncul season ketiganya. Dan akhir tahun ini juga tidak lupa akan ada serial spin-off dari Boba Fett, which is gak boleh ketinggalan, apalagi buat kamu-kamu pecinta Star Wars. Tapi rasanya ada yang kurang kalau kita nggak bahas The Mandalorian tanpa The Child, aka Baby Yoda, atau nama aslinya Grogu. Yuk kita langsung bahas dua action figure The Black Series ini dari Hasbro. Pembahasan kita mulai dari boxnya dulu. Tampak depan ada tulisan Star Wars The Black Series di sebelah sini. Kemudian di sini ada window dari si figurnya. Ada tulisan The Mandalorian di sini. Kemudian ada ilustrasi dari si Mandalorian di sebelah sini. Dan ada tentunya si logo Hasbro di ujung sini. Untuk The Child tampak depan sama ada tulisan Star Wars The Black Series. Kemudian di sini juga ada window dari si figur dan aksesorisnya. Kemudian tulisan The Mandalorian. Kemudian di sini tulisan The Child. Logo Disney dan Hasbro sebelah sini. Tombol sisi satu cuma ada tulisan The Child. Atas legalisir. Bawah barcode, dan belakang ada warning, etc. Oke, sekarang kita mulai unboxingnya. Jujur, waktu gue beli gue gak sabar pengen pegang figurnya. Jadi pada akhirnya gue lepasin solatip original dari Hasbro-nya dan gue keluarin si figurnya. Tapi aksesorisnya belum gue keluarin sama sekali. Sedangkan untuk si bocil, ini sama sekali belum gue buka. Jadi kali ini benar-benar unboxing yang sesungguhnya. Nah ini dia Din Djarin atau The Mandalorian sudah dikeluarkan semuanya beserta Grogu lengkap dengan aksesorisnya. Apa saja yang kita dapat di sini? Pertama, satu blaster atau pistolnya. Kedua, satu M9 Pace Pulse Blaster atau gampangnya rifle aja lah ya kita sebutnya. Sedangkan untuk Grogu kita dapat satu mangkok sup, satu kodok alien, dan satu bola dari tuas pesawat Mandalorian yaitu Razor Crest yang suka dicomot sama nih bocil. Gila, ini kecil banget sih. Dari blasternya detailnya udah bagus, oke banget. Cuma sayangnya ada yang kurang akurat di sini yaitu gripnya. Seharusnya si gripnya ini warnanya itu coklat. Dan begitu pun dengan si rifle-nya. Harusnya di bagian scope-nya ada warna emas di bagian sini. Kemudian di bagian ini harusnya berwarna coklat. Di serianya, rifle ini sakti banget karena bisa disintegrate, aka melenyapkan musuhnya menjadi debu. Cukup OP ini senjata ya. Dan aksesoris dari Grogu juga menarik karena berasal dari scene-scene yang cukup ikonik dari serianya. Seperti ini waktu dia lagi pegang mangkok, waktu dia lagi makan kodok alien, dan waktu dia lagi suka ambilin si bola dari si Razor Crest. Sekarang kita bahas dari figurnya dulu. Ini adalah Din Djarin dengan armor Durasteel yang muncul di episode pertama season pertama The Mandalorian. Konon katanya, tiap piece armor tersebut biasa diambil sebagai trofi atas pekerjaannya sebagai bounty hunter atau pemburu bayaran. Sebagai contoh, kalau kalian nonton Star Wars Rogue One, bagian shoulder pad sebelah sini, itu berasal dari Shore Trooper Squad Leader. Dari segi kemiripan sudah mirip ya, dari bentuk divisornya, kemudian dari bentuk helmnya. Proporsi tubuh dari kepala sampai ujung kaki juga tepat. Datnya juga cukup rapi ya. Dan bagian-bagian kecil, seperti peluru rifle-nya di sebelah sini nih, di bagian strap, kemudian di bagian belt, dan di bagian kaki juga dibikin detail. Begitu juga dengan beltnya, kalian lihat di sini ya, dari kepala beltnya, boltnya, bahkan di kancing ini untuk pouch-nya, penutupnya, ini juga dicat. Dan di sini ada 3 buah Mandalorian Bomb atau Grave Charge, yang kalau di film digunakan untuk nerobos pintu, tapi harusnya di bagian tengah ini warnanya merah. Dari penempatan cat juga sudah tepat. Yang gue suka di sini adalah weatheringnya. Terlihat di bagian helmnya ada kotor-kotor debu pasir. Lalu armor yang lecet-lecet dari battle damage bikin terlihat lebih real. Dan tentunya tidak lupa lipatan-lipatan dan kerutan dari bajunya pun, serta teksturnya dibuat dengan sangat baik, termasuk holster dari si blasternya. Strap untuk bawa rifle juga sudah detail. Jadi rifle-nya bisa ditancapin ke sini. Ada bolong ya. Jadi ada tempat untuk masukinnya. Voila, memang tidak bisa terlalu dalam. Kemudian untuk blaster holsternya, ini bisa ditarik. Kita masukin.
Kemudian ada segitiga biru, ini bukan merek. Di bagian pelindung tangan, dua-duanya. Pelindung lutut sebelah sini juga warna biru, sesuai dengan aslinya. Cuma sayangnya cap ini bukan berbahan dari kain, jadi cukup kaku dan akhirnya kurang terlihat natural. Menurut gue itu salah satu faktor yang kurang dari figur ini. Kita lihat secara keseluruhan dari figur ini. Tampak depan seperti ini, samping kiri seperti ini, samping kanan seperti ini, tampak belakang seperti ini, kemudian tampak atas seperti ini, dan bawah seperti ini. Lalu dari segi logo kecil-kecil gini tetap dibikin detail, dimulai dari skala kepalanya, kelopak mata, hidung dan mulutnya juga cukup rapi, dan rambut-rambut halus di kepalanya juga sampai dibikin. Cat di bagian mata juga rapi banget, cuma sayang tekstur rami pada bajunya tidak dibuat. Jadi agak terlihat polos ya. Meski begitu, sobek-sobek pada bagian bawah bajunya tetap dibikin. Cuma menurut gua warna coklatnya itu agak sedikit kurang tua ya untuk bajunya ya. Untuk aksesoris tidak terlalu banyak detail karena memang ukurannya juga sudah sangat kecil. Uniknya ada tempat khusus lagi untuk si aksesorisnya. Mungkin supaya tidak gampang hilang ya. Tampak depan Grogu seperti ini. Samping kiri, samping kanan, bagian belakang, tampak atas, dan tampak bawah. Sekarang kita bahas dulu dari artikulasi si The Mandalorian. Dari kepala bisa berputar 360 derajat, menengadah segini, menunduk segini, dari kiri dan kanan. Tangan bisa 360 derajat, yang sebelah sini juga bisa tapi capnya harus digeser dulu. Bicep bisa 360 derajat, siku bisa ditekuk 90 derajat, telapak tangan bisa 360 derajat, bisa ditekuk ini juga untuk memudahkan nanti saat memegang rifle-nya. Kemudian dari torso tidak bisa 360 derajat karena ketahan sama si strapnya. Crunch ke depan juga sejauh ini saja, ke belakang sejauh ini, samping kiri sejauh ini, samping kanan sejauh ini. Oke, semuanya terbatas karena strap ini. Thank you, strap. Kaki menendang ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini aja. Untuk lutut kita lihat bisa tekuk. Oke, bisa. Sejauh ini aja. Bagian kaki juga bisa 360 derajat seperti ini. Telapak kaki cuma bisa ke belakang segini dan ke depan segini aja. Tidak bisa 360 derajat ya. Bisa pivot kiri kanan seperti ini, jadi untuk pose lebih gampang ya. Untuk the child, ini juga ada artikulasi. Mulai dari kepala bisa 360 derajat. Tangan ke depan sejauh ini. Tangan bisa 360 derajat karena ada ball joint ya. Kemudian bagian telapak tangannya juga bisa 360 derajat. Even di kakinya pun ada ball joint, jadi bisa digerak-gerakan seperti ini. Nah. Sekarang kita coba beberapa pose untuk Ninja Rin dan Grogu. Untuk blasternya kita coba masukin. Dan pasin lubang blasternya ke jarinya. Nah. Bisa kayak gini. Atau pose begini, ataupun seperti ini. Untuk tinggi figur, Mandalorian berada di tinggi 15 cm, sedangkan untuk Baby Yoda atau Grogu di sekitar 3 cm. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penilaian seperti biasa. Pertama untuk The Mandalorian, detailnya menurut gue sudah sangat oke. Paling untuk bahan sikapnya aja yang agak kurang. Jadi gue kasih nilai 4,5. Paintjobnya untuk di figur sudah oke, tapi untuk di blaster entah kenapa bisa salah warna. Rifle-nya pun kurang warna, padahal untuk peluru dan strapnya serta yang kecil-kecil itu bisa detail. Untuk itu gue kasih nilai 4. Aksesoris tidak banyak, tapi cukup mewakili benda-benda yang dibawa Ninja Rin. Jadi oke lah gue kasih nilai 4,5. Artikulasi karena memang strapnya mengganggu, akhirnya kemana-mana gerakannya jadi ketahan. Nggak bisa leluasa, jadi gue kasih nilai 4. Kemudian dari harga dulu gue beli di harga 570 ribuan. Udah agak mahal karena gue cukup telat waktu ngumpulin si Mandalorian ini. Dan sekarang pun rata-rata yang jual di harga segitu. Sedangkan di awal harganya sekitar 450 ribuan. Cukup standar untuk Black Series ini. Jadi untuk segi harga sekarang gue kasih nilai 3,5. Dan skor totalnya adalah 4,1. Kemudian untuk The Child, detailnya cuma kurang di tekstur baju, jadi gue kasih nilai 4,5. Paintjob sedikit beda warna aja, gue kasih nilai 4,5. Aksesoris gue kasih nilai 5. Artikulasi nilainya 5 karena memang kecil, tapi dia bisa dikasih artikulasi, itu hebat banget sih. Dari harga, gue dapat di 160 ribuan, sekarang kurang lebih 170 ribuan ke atas. Cukup mahal untuk sekecil ini ya.
Jadi gue kasih nilai 3,5. Dan total skor untuk The Child adalah 4,5. Overall, ini sudah oke sebagai starter untuk kalian yang mau koleksi Mandalorian. Jadi menurut gue masih worth it untuk dibeli. Harga yang gue kasih bisa jadi benchmark saat kalian sikat menyikat. Oke? Sekian video review dari gue. Jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe supaya kalian juga bisa terus update sama isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video.